Kementerian Perdagangan tengah menyiapkan aturan teknis turunan dari peraturan pemerintah mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Regulasi ini ditargetkan rampung dalam waktu dekat guna mendukung implementasi kebijakan tata kelola ekspor baru pemerintah. Kementerian Perdagangan tengah menyiapkan aturan teknis turunan dari peraturan pemerintah mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam melalui Danantara Sumber Daya Indonesia atau BUMN Ekspor. Aturan teknis tersebut akan dituangkan dalam bentuk peraturan Menteri Perdagangan. Regulasi ini ditargetkan rampung dalam waktu dekat guna mendukung implementasi kebijakan tata kelola ekspor baru pemerintah. Dalam keterangannya, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Permendak tersebut akan mengatur tata niaga ekspor untuk 3 komoditas utama, yakni kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi. Selain mengatur mekanisme ekspor, pemerintah juga tengah menyiapkan skema baru terkait kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation, khususnya untuk komoditas sawit. Nantinya kewajiban DMO tidak lagi dibebankan langsung kepada pelaku usaha, melainkan akan dialihkan kepada Danantara sebagai eksportir pengganti. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat peran Danantara Sumber Daya Indonesia dalam tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam nasional. BPI Danantara Indonesia memastikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia selaku BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai badan usaha yang akan mengambil alih peran utama ekspor komoditas strategis akan membeli komoditas dari para pengusaha sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Ya, menurut Managing Director Stakeholders Management and Communications Danantara Indonesia, Rohan Hafaz, untuk sementara PT DSI akan mulai melakukan pembelian 3 komoditas utama yakni batu bara, CPO, dan ferro alloy dan dijual di pasar internasional mulai 1 Januari 2027 mendatang. Rohan menyebut selama ini sudah ada harga acuan untuk ketiga komoditas tersebut. Namun beberapa perusahaan kerap menjualnya di bawah harga pasar. Hal ini dinilai merugikan negara dari sisi pelaporan pajak hingga potensi penyimpanan uang hasil ekspor di luar negeri. Komoditas-komoditas saat ini, apalagi batu bara, sawit, itu sudah ada bursanya secara internasional. Harga CPO udah ada, harga minyak mentah udah ada, Brent atau apa gitu ya. Jadi ini juga cukup. Ya, sementara itu CEO Danantara Ruslan Ruslani ini memastikan pemerintah tetap menghormati kontrak ekspor jangka panjang yang telah disepakati pelaku usaha meski kini mekanisme baru ekspor sumber daya alam melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia tengah disiapkan. Ya, pemirsa, menurut Rosan, ini pemerintah memahami banyak eksportir termasuk perusahaan BUMN telah memiliki kontrak penjualan jangka panjang dengan pembeli luar negeri sehingga implementasi kebijakan baru tidak akan langsung mengubah perjanjian yang sudah berjalan. Meski demikian, Rosan menegaskan pemerintah tetap akan melakukan evaluasi apabila ditemukan indikasi praktik under invoicing atau penetapan harga ekspor di bawah harga pasar internasional. Menurutnya, dalam kontrak ekspor jangka panjang, harga komoditas umumnya tidak ditetapkan secara permanen sejak awal kontrak, melainkan mengikuti perkembangan indeks harga global saat transaksi berjalan. Pokoknya kita akan menghormati semua kontrak yang ada, ya. Tapi yang kita lihat kan, biarpun mereka kontrak jangka panjang, tetapi penentuan pricingnya, harganya itu kan tidak ditentukan pada saat itu. Jadi pada saat nanti kontrak itu mulai berjalan, ya nanti kalau kita lihat apabila kontrak itu di bawah indeks pasar dunia yang dimana sekarang yang berjalan, ya tentu kita akan melakukan review atas itu. Yang saya sampaikan, kita akan menghormati the sanctity of the contract. Pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam hanya akan diterapkan pada komoditas strategis di sektor mineral dan batu bara. Adapun sektor minyak dan gas bumi tidak termasuk dalam cakupan kebijakan ini.
Ya, pemirsa, Menteri Bahlil menegaskan kebijakan untuk sektor migas ini guna menjamin kepastian aturan yang ada di dalam negeri. Lantaran sebagian besar penjualan migas dilakukan untuk kebutuhan dalam negeri, sementara penjualan ke pasar ekspor umumnya telah terikat kontrak jangka panjang. Bahlil menekankan kebijakan ekspor satu pintu ini merupakan komitmen pemerintah dalam memperkuat pengawasan sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara guna mencegah terjadi under invoicing dan transfer pricing yang selama ini terjadi. Nah, dalam kaitannya dengan itu untuk implementasinya di sektor migas tidak kita kenakan. Kenapa? Karena yang pertama hampir semua penjualan migas ini kan di dalam negeri. Dan untuk ke luar negeri itu kan kita sudah melakukan kontrak jangka panjang. Dan itu hampir dapat dipastikan tidak ada transfer pricing ataupun under invoicing. Yang lain lagi adalah ini sudah terjadi kesepakatan pada saat sebelum POD, negosiasi pemerintah dengan. Ya, sementara itu Presiden Prabowo Subianto geram 15.400 triliun rupiah hasil kekayaan alam Indonesia hilang, dimanipulasi, bahkan dicuri dengan berbagai modus transaksi perdagangan. Melalui kebijakan baru, Presiden berharap devisa kekayaan alam Indonesia bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini? Saudara sekalian. Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya. Aksi komplotan rampok terekam CCTV saat beraksi di sebuah minimarket di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten. Kedua pelaku masuk ke minimarket langsung menodongkan senjata api kepada dua karyawan yang tengah berada di meja kasir. Kedua pelaku berhasil menggasak uang sebanyak 29 juta rupiah dari dalam berangkas. Berdasar rekaman CCTV, pemilik minimarket melapor ke polisi. Pihak kepolisian sudah memprofiling belum terkait dengan pelaku? Sampai sejauh ini kita masih melakukan pengembangan ya, kita melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut, terhadap pelakunya, ya nanti kita tunggu saja ke depannya, semoga cepat terungkap. Hingga kini polisi masih memburu kedua pelaku. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ainis melaporkan. Video amatir memperlihatkan semburan gas disertai kobaran api setinggi lebih dari 50 meter dari galian sumur bor warga di Desa Blangrubek, Aceh Utara. Kobaran api keluar disertai dengan semburan lumpur dan suara dentuman keras yang membuat warga sekitar panik. Kejadian ini membuat warga sekitar mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Informasi yang beredar, di lokasi kejadian sedang dilakukan pengerjaan galian sumur minyak. Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh kepala desa. Pihaknya hanya menggali sumur bor untuk kebutuhan air bersih serta mengaliri pesawahan warga. Sekitar jam 4, meledak lah. Satu ledakan, langsung semburan api. Ada korban jiwa Pak Kecik? Enggak ada. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sekitar 1 hektar kebun sawit warga hangus terbakar. Dari Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan.